Dalam public speaking ada 3 hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama adalah verbal. Verbal itu adalah kata-kata Anda yang keluar, pemilihan kata. Lalu vokal. Vokal itu adalah suara Anda terdengar apa tidak. Yang terakhir adalah visual. Nah, menurut penelitian, ternyata dari semua itu yang paling berpengaruh terhadap audiens atau terhadap penonton Anda adalah visual. Jadi verbal hanya berpengaruh 7%. Sementara itu vokal berpengaruh 38%, percaya atau tidak. Dan visual ternyata berpengaruh sampai 53%. Jadi yang paling penting adalah penampilan Anda saat Anda bicara. Salah satunya adalah dengan bahasa tubuh. Ini penting sekali, harus diperhatikan supaya Anda saat berbicara membuat audiens Anda merasa nyaman dan Anda menjadi pembicara yang berkarisma. Hanya dengan menggunakan bahasa tubuh. Kita mulai ya, bagaimana bahasa tubuh dasar bisa dilakukan saat Anda bicara. Yang pertama adalah dari atas ke bawah nih, kepala. Saat Anda bicara, pastikan ada gerakan di kepala Anda supaya tidak terlihat tegang. Karena ada orang yang saat ngomong itu cuma begini nih. Jadi saya ingin menjelaskan kepada kita semua di sini supaya gini. Karena dia saking tegangnya, kepalanya nggak gerak ngikutin badan. Ini membuat Anda terlihat seperti boneka gitu ya. Jadi ada gerakan kepala. Gerakan seperti apa? Mengangguknya ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Kalau bicara soal mengangguk juga ada tekniknya. Mengangguk itu jangan terlalu cepat dan baiknya Anda mulai ke atas dulu baru ke bawah. Yang membuat Anda terlihat lebih berkarisma. Yang pertama adalah kepala. Pastikan saat bicara kepala Anda bergerak ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, dan juga memberikan anggukan yang baik. Anggukan yang baik itu adalah mengangguk dengan kecepatan yang tidak terlalu terburu-buru, pelan-pelan aja. Ke atas, ke bawah. Kita coba ya, ke atas, ke bawah. Oke, sekarang mengangguk, yuk. Yang selanjutnya, selain dari kepala, kita turun ke wajah. Wajah itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah the most powerful gesture in the world. Bahasa tubuh yang paling kuat di dunia adalah senyum. Smile. Senyum yang tulus membuat audiens Anda merasa nyaman saat Anda bicara. Jadi selalu mulai bicara dengan senyum sehingga audiens Anda merasa nyaman, Anda juga merasa nyaman. Nervous atau groginya juga berkurang. Dan Anda siap diterima karena menunjukkan keramahan. Jadi senyum ya. Pertanyaannya senyum yang tulus itu yang seperti apa? Saya tanya dulu deh ke Anda. Menurut Anda bisa melihat ketulusan senyumnya dari apa? Mata? Oke, betul. Bentuk bibir? Ya, betul. Mata yang bagaimana? Bentuk bibir yang bagaimana? Normalnya, orang yang tersenyum setulus-tulusnya ada kerutan-kerutan sedikit di ujung mata atau di ujung bibir. Dan terlihat giginya. Itu membuat Anda menjadi lebih ramah. Lakukan senyum yang tulus. Baik senyum yang simpel ataupun senyum yang terbuka lebar. Ya, senyum yang simpel ataupun senyum yang terbuka lebar. Caranya adalah Anda terlihat ada kerutan-kerutan di ujung mata dan ujung bibir ketika tersenyum, sehingga audiens merasakan ketulusan saat Anda berbicara. Nice. Lalu, saat kita bicara mengenai wajah, ada kontak mata dengan audiens Anda. Kalau tidak nyaman melihat matanya, bagaimana? Gak apa-apa. Ada sebuah teknik yang saya sebut sebagai segitiga kontak mata. Bisa ke bawah begini, bisa begini. Oke? Jadi Anda bisa lihat alisnya, Anda bisa lihat bawah matanya, atau bahkan Anda juga bisa lihat hidungnya. Kalau jarak Anda dengan audiens cukup jauh, dilihat alisnya atau hidungnya nggak apa-apa, karena nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau Anda sudah person to person, jaraknya dekat, mau nggak mau Anda harus belajar berani dan nyaman melihat mata lawan bicara Anda. Karena audiens yang matanya dilihat, diperhatikan, itu akan merasa lebih diperhatikan, dihormati, dan juga akan lebih nyaman. Jadi pastikan Anda belajar melakukan kontak mata. Nggak perlu lama-lama, dalam satu kesempatan kira-kira sepertiga waktu bicara Anda lakukan dengan menggunakan kontak mata. Ya. Lalu ada satu hal juga yang perlu Anda perhatikan dari audiens Anda saat Anda bicara, yaitu matanya berkedip.
Begitu juga dengan mata Anda saat bicara. Karena itu menunjukkan manusiawi. Dan menurut penelitian, seseorang yang sedang menerima informasi, saat dia menyerap informasi, itu seperti ketika Anda memasukkan data ke hard disk. Begitu dimasukkan kan hard disk itu lampunya berkedip-kedip kan. Otak manusia juga begitu. Saat Anda bicara, ketika orang memperhatikan, maka dia ada kedipan matanya. Yang membuat dia seperti sedang menyimak Anda bicara. Berbeda dengan orang yang melihat Anda bicara tapi nggak ada kedipannya. Pastikan juga ada kedipan mata supaya Anda terlihat memperhatikan audiens. Lakukan kedipan beberapa kali sehingga audiens juga terus merasa nyaman dan merasa seperti diperhatikan sebagai manusia yang umum dan manusiawi saat berbicara. Itu seperti orang yang sedang bengong, alias pikirannya kesana kemari. Itu wajah. Ada kontak matanya, ada senyumnya, ada kedipannya. Selanjutnya saya turun lagi ke badan. Posisi badan Anda saat bicara juga pastikan bergerak. Area perut Anda, area dada Anda berhadapan ke kiri dan ke kanan disesuaikan dengan kebutuhan. Lebih banyak arahkan bagian depan perut Anda kepada orang yang paling penting di ruangan itu. Karena ada sebuah teori yang menyebutkan bahwa orang akan merasa nyaman kalau melihat kita berbicara kepada dia dengan posisi bagian perut menghadap ke arahnya. Namanya adalah teori pusar. Jadi pusar kita menghadap kemana, maka orang tersebut merasa akan lebih diperhatikan. Misalnya, Anda berbicara dengan ibu yang ada di sebelah sana, ya, dan Anda tahu bahwa ibu itu adalah orang yang paling penting di ruangan itu. Sedangkan masih banyak lagi orang-orang yang ada di sekitar Anda. Saat bicara, maka posisi perut Anda, udel Anda nih, lebih banyak menghadap ke ibu itu. Tapi pandangan mata Anda dan bahasa tubuhnya tetap ke sekeliling ruangan. Contohnya Anda bicarakan begini. Selamat pagi, kita semua akan membahas mengenai pentingnya teknik public speaking ataupun teknik komunikasi. Ini adalah salah satu cara agar kita bisa menjadi seorang pembicara yang didengar nyaman oleh audiens kita. Anda tetap ngomongnya ke segala arah, tapi arah perut Anda lebih banyak ke orang tersebut. Itu badan. Dan posturnya yang tegak, jangan membungkuk saat bicara karena ini menunjukkan Anda tidak percaya diri, yang tegak. Posisi bahunya agak sedikit didorong, kepalanya 90 derajat, dan seperti ada benang di belakang yang lurus sehingga Anda terlihat lebih yakin, percaya diri, dan siap untuk menguasai panggung. Dan audiens juga akan merasa lebih nyaman mendengar Anda bicara ketimbang Anda ngomongnya takut-takut yang begini, yang saya ingin menjelaskan, ini adalah posisi Anda yang tidak percaya diri dan tidak siap untuk bicara. Oke, itu badan. Selanjutnya adalah tangan. Ini salah satu hal yang penting sekali Anda lakukan saat menjadi seorang public speaker, yaitu bicara, tangannya bergerak. Ada satu penelitian yang mengatakan bahwa orang akan lebih nyaman melihat seorang pembicara ketika bukan ekspresi wajahnya saja, dengan gerakan tangan yang normal sesuai dengan kata atau kalimat Anda, maka Anda akan menjadi pembicara yang lebih berkarisma. Jadi pastikan ada gerakan tangannya. Contohnya, ketika Anda bicara diri sendiri, saya, tangan Anda mundur ke belakang. Anda ke depan. Anda bicara angka, 1, 2, 3 ada gerakannya. Kita semua, Bapak dan Ibu, kemarin, sekarang, saya ingat, saya lupa, aha. Dan yang ingin saya sampaikan, semua gerakan tangan ini menjadi bagian dari materi kata Anda sehingga orang lebih nyaman memperhatikan dan orang lebih merasakan ada semangat saat Anda bicara. Asal tangan Anda digerakkan. Jadi ngomongnya jangan cuma begini doang. Bla bla bla, saya akan menghadapi, saya ini. No, pastikan tangan Anda bergerak. Tangan juga harus digerakkan saat Anda bicara. Gerakan tangan kanan ataupun tangan kiri. Atau bahkan juga gerakan kedua tangan. Ya, baik telapak tangan menghadap ke atas atau menghadap ke depan. Tangan kiri. Ataupun juga saat Anda ingin menjelaskan, katakan saya, Anda, ataupun kita semua. Sekali lagi ya, turun. Dan yang berikutnya adalah kaki. Kalau Anda bicara di panggung, di kelas, di sebuah ruangan, apabila memungkinkan ada gerakannya.
bisa geraknya sedikit, Anda bergeser, lalu Anda bicara lagi, kembali ke posisi awal, lalu Anda bergeser lagi ke sebelahnya. Tujuannya agar audiens bisa merasakan kedinamisan dan tidak membuat orang lain merasa kaku karena hanya melihat di satu arah saja. Bahkan maju berhadapan dengan audiens ataupun mundur sekalian. Intinya pergerakan dalam saat Anda bicara itu penting karena membuat Anda menjadi pembicara yang berkarisma.